Memiliki keluarga adalah salah satu idaman banyak orang. Punya istri atau punya suami, punya anak-anak yang lucu, dan kehidupan stabil hingga kakek nenek. Namun, tidak semuanya akan berjalan dengan baik. Kita akan merasakan apa yang dinamakan kejenuhan saat bertahun-tahun bersama dengan orang yang kita cintai. Bahkan, kebebasan pun akan meninggalkan kita. Seperti kisah pasangan suami istri yang ada di film ini. Mereka sudah lama berumah tangga, namun rasa jenuh mulai menghampiri mereka hingga terjadi sesuatu yang membuat mereka jadi sadar. Ya, film pendek dengan judul The Neighbor's Window yang dirilis pada tahun 2019 yang lalu akan menceritakan kisah singkat mereka. Film pendek ini garapan Marshall Curry. Film pendek ini memenangkan satu penghargaan Oscar sebagai salah satu film pendek terbaik. Suatu pencapaian yang luar biasa. Jadi, film pendek ini menceritakan kisah seorang suami istri bernama Jacob dan Ellie. Mereka tinggal di sebuah apartemen di Amerika. Memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan 1 yang akan lahir. Hidup mereka sepertinya baik-baik saja. Tapi mereka juga pasti merasakan yang namanya jenuh. Hingga suatu malam mereka melihat tetangga baru mereka dari seberang apartemen. Tanpa tirai ataupun kain penutup, tetangga mereka itu melakukan permantapan dan disaksikan oleh Jacob dan Ellie. Di sini mereka awalnya merasa risih. Namun, lama-kelamaan mereka berterkesima dan merasa agak iri melihat tetangga itu bisa melakukan apa yang dulu mereka lakukan dengan bebas. Apalagi dengan adanya anak-anak, membuat Jacob dan Ellie semakin jarang melakukan permantapan. Bahkan, seolah-olah mereka ini memberikan kode kalau mereka ingin melakukan apa yang tetangga mereka lakukan. Tapi sayangnya, hal itu agak susah. Apalagi Ellie sedang mengandung besar. Waktu terus berjalan hingga 1 tahun lebih telah berlalu. Kala itu musim dingin. Ellie terlihat habis membawa anak-anak mereka jalan, sementara Jacob sibuk dengan pekerjaannya, meeting dengan teman-teman. Ya, hal itu ternyata membuat Ellie jadi sedikit kesal. Seharusnya Jacob bisa lebih mengerti. Ellie mengurusi 3 anak sendirian, sementara Jacob masih bisa duduk santai sambil nyemil-nyemil. Perdebatan kecil terjadi di antara mereka. Mereka ini bukan anak muda lagi. Belum lagi gangguan penglihatan dari tetangga seberang yang hampir tiap hari begituan. Itu salah satu hal yang membuat Ellie jadi iri. Kenapa dia tidak bisa seperti mereka? Kenapa hidupnya seolah-olah kehilangan yang namanya kebebasan? Mengurusi rumah dan 3 anak sekaligus bukanlah perkara yang mudah. Ada yang nangis, ada yang berak, ada yang bertengkar. Pastilah pusing mengurusinya. Jacob merasa salah. Dia bukannya tidak peduli dan membiarkan istrinya bekerja sendirian. Namun, dia juga punya tanggung jawab untuk menghidupi mereka. Akibat perdebatan kecil itu, Jacob perlahan-lahan mulai berubah. Dia lebih perhatian dan lebih pengertian, dan juga saling bantu-membantu. Natal juga mereka rayakan di sana, ya meskipun tidak seramai tetangga mereka. Waktu terus berjalan hingga suatu malam, Ellie melihat ada yang aneh dari tetangga mereka. Yang biasanya happy dan begituan, kali ini mereka terlihat sedih dan lemes. Apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, perubahan tetangga mereka makin terlihat. Laki-lakinya mencukur rambutnya menjadi botak. Jacob dan Ellie agak terkejut. Kenapa dia mencukur habis rambutnya? Ya, mungkin itu adalah style yang ia inginkan. Perubahan-perubahan terus dialami tetangganya. Kala itu, Ellie yang habis masak terkejut melihat tetangganya itu terbaring lemah. Kepala botak
dan seperti ada keluarga yang mengunjungi mereka. Dan wanitanya terlihat sangat gelisah. Ada apa sebenarnya? Dan puncaknya, malam itu Ellie melihat tetangganya itu dibawa oleh tenaga medis lalu dimasukkan ke dalam kantong yang mirip kantong mayat. Ya, jadi usut punya usut, ternyata si pria mengalami sakit yang membuatnya harus kehilangan nyawa. Ellie yang penasaran lantas mendatangi wanita tetangganya itu di luar apartemen. Perlahan-lahan Ellie mendekatinya hingga wanita itu menegur Ellie. Wanita itu tahu Ellie adalah tetangga mereka. Bahkan faktanya, hampir tiap hari mereka juga memperhatikan Jacob dan Ellie dari seberang. Melihat Jacob dan Ellie memiliki keluarga kecil yang utuh dan bahagia, itu adalah dambaan suaminya yang telah meninggal. Mereka menginginkan itu. Dia merasa hidup ini tidak adil baginya. Itulah sebabnya mengapa hampir setiap hari mereka melakukan begituan. Ya, itulah yang dinamakan hidup. Kita selayaknya harus mensyukuri apa yang kita punya. Kita mungkin bisa saja iri dengan pencapaian orang lain. Punya suami yang gagah, istri yang cantik, uang yang banyak. Tapi bisa saja kehidupan yang kita miliki ini adalah dambaan bagi orang lain. Intinya, bersyukurlah apa yang kita punya. Karena setiap manusia masing-masing memiliki takdir dan nasib yang berbeda-beda. Itulah tadi alur cerita film The Neighbor's Windows. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.